persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari bersama-sama teman-teman kita persiapkan hati kita lebih lagi. Saya persilakan untuk hambanya berdoa firman. Saya persilakan hambanya untuk berdoa firman. Ya, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui setiap kami Tuhan, sampaikan perkataan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada-Mu Tuhan, hidup kami akan diubahkan Tuhan, ada pemulihan terjadi Tuhan, akan ada sukacita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hikmat Tuhan, sehingga setiap apa yang kami dengar Tuhan, itu bisa kami lakukan dalam setiap hidup kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman yang tertanam Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman mulai yang menguatkan kami, memberikan kami jalan keluar dari persoalan hidup yang ada. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Kak. Semua. Ini kalau ada delay sedikit, mohon maaf ya, karena kalau pakai Zoom pasti biasanya delay sih. Nggak bisa langsung suara masuk. Tapi kalau enggak ya puji Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya, kita pada hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu kita akan belajar tentang kepenuhan di dalam Kristus. Kita akan belajar hari ini yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Ya, kalau kita tahu ya, banyak kita anak-anak muda ini sulit untuk melakukan hidup yang penuh di dalam Tuhan. Mungkin kita pada saat inilah masih setengah hidup penuh di dalam Tuhan, atau enggak, bahkan atau seperempat. Kalau enggak seperempat ya 3/4. Ini pasti ditanya, ini kok kayak ngomong seperempat, 3/4 kayak jualan kiloan aja, enggak ya? Memang terkadang sebuah kehidupan kita, teman-teman, kalau kita tahu, kita sangat sulit loh melakukan kehidupan di dalam Kristus dengan utuh. Kalau kita tahu ya, kita belajar hari ini bahwa arti kepenuhan, penuh itu artinya apa sih? Tidak ada celah. Tidak ada celah apa? Tidak ada celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Tidak ada celah untuk masalah mengalahkan kehidupan kita. Atau artinya bisa juga kepenuhan itu sempurna. Atau tidak ada kekosongan di dalamnya. Artinya juga bisa lengkap. Arti kepenuhan yaitu lengkap dan bisa, paling simpelnya yaitu sempurna. Arti kata kepenuhan kalau kita pakai kamus KBBI ya. Saya enggak pakai bahasa Ibrani, Yunani, enggak usah lah. Mungkin nanti yang paham cuma sedikit orang. Kayak temanku Jeffy itu pasti paham karena kita satu sekolah SDT ya. Tapi kalau yang lain nanti bingung ki bahasa apa ya, bahasa planet nanti malah susah sekali. Saya pakai bahasa Indonesia aja lah, sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus teman-teman mau kita ini hidup penuh. Bukan hanya penuh ya, tapi di dalam Dia. Arti di dalam Dia kalau kita tahu, saya juga pakai kamus BBI ya, itu artinya kita jauh ke dalam. Ya, ini yang dimaksud jauh ke dalam apa? Apakah kita kalau menyelam harus menyelam sampai ke dalam? Itu benar. Jauh ke dalam mempunyai arti apa? Kita mengenal Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mengenal Yesus dengan secara utuh. Banyak kita ini anak muda cuma tahu Yesus ya. Berbeda ya dengan tahu dan mengenal. Mungkin di sini aku ada beberapa yang sudah mengenal teman-temanku. Baik yang namanya J itu Jeffy, itu temanku hidup semati dari SMA kita berteman sampai sekarang. Ada juga Lukas itu aku kenal mereka. Tetapi kayak Michael, Kak Afisal, semua ini aku cuma tahu karena kita baru pertama bertemu ya. Semoga di pertemuan ini kita semakin akrab dan kenal lah. Kalau ketemu di jalan juga bisa saling nyapa. Seperti itu. Jadi pada dasarnya Tuhan mau kita ini hidup kepenuhan di dalam Dia. Yang artinya apa sih? Tuhan mau kita mengenal Yesus itu secara lengkap. Tuhan mau kita mengenal Yesus secara utuh. Karena pada dasarnya kita ini cuma kenal Yesus setengah. Kok bisa, Kak Steven? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Kok bisa kita mengenal Yesus itu hanya setengah? Padahal kita sudah percaya benar-benar sama Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya ya, kita ini cuma tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus bisa melakukan pemulihan. Yesus bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi banyak dari kita tidak tahu bagaimana cara Allah mendatangkan semuanya itu.
Sehingga apa? Pada dasarnya sehingga kita tidak penuh di dalam Tuhan, pada dasarnya kita akan komplain sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak kenal Yesus. Yang kita ini hanya tahu Yesus. Oh iya, Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus banyak memberi berkat. Yesus bisa memulihkan. Yang kita tahu cuma hanya sekedar itu. Tetapi cara kinerja Tuhan kita nggak tahu. Karena apa? Karena kita belum penuh di dalam Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini ya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Di sini Tuhan berbicara seperti itu bukan tanpa sebab. Tetapi di balik itu semua ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan katakan ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu semua buat kebaikan kita kok. Tetapi banyak kita manusia ini salah kaprah. Kadang ada orang berbicara, gak enak ikut Yesus. Opo kakean ngatur. Kakean ngatur gak iso ngene-ngene gak enak. Mau lakukan dosa, sing nikmat gak bisa loh. Sekarang pada dasarnya seperti ini ya. Kalau kita ikut Yesus, kalau kita kenal Yesus, Yesus itu bukan orang yang suka ngatur loh. Kalau kita tahu ya, kalau kita kenal Yesus, bagi saya ya, Yesus itu bukan orang suka ngatur. Dia cuma Allah yang suka memberitahu. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Yesus suka mengatur kita, nggak kan Allah memberikan kita sebuah kebebasan loh ya. Kalau kita mungkin anak muda di sini punya pacar ya, mau maaf kata posesif, suka ngatur, kita nggak akan lo diberi kebebasan. Kamu misalnya suka main Mobile Legends, nggak usah main Mobile Legends, kok nge-game toh aku ditinggal. Terus misalnya kita mau pergi sama teman, oh nggak usah, wis pergi ambil aku. Kasarannya seperti itu. Tapi Yesus di sini nggak loh. Dia memberikan kita kebebasan, tetapi dia memberitahukan apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal yang tidak benar di hadapannya. Pada dasarnya Allah mempunyai sifat seperti itu. Tetapi kita terkadang salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Kita menggunakan mindset kita, pikiran kita. Kita selalu berkata, ikut Yesus susah, banyak aturan. Seperti ini tidak boleh loh. Yesus itu bukan Allah yang mengatur. Dia cuma memberitahu. Kalau kamu melakukan pembohongan atau dusta, kamu pun akan dibohongi. Kalau kamu menyakiti seseorang, kamu pun akan disakiti. Yesus cuma memberitahu itu loh. Dia bukan menyuruh kita, enggak. Dia memberikan ke kita kebebasan, tetapi semua dari kita. Kita diberikan Tuhan pilihan. Maka dari itu saya di sini akan memberikan teman-teman sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang kenapa sih Tuhan mau kita penuh di dalam Dia, supaya kita tidak salah kaprah akan pengenalan Yesus. Karena banyak sekali di zaman sekarang ya, saya lihat anak muda banyak sekali kecewa sama Yesus. Karena apa? Dia nggak kenal sepenuhnya. Yang dia tahu ya seperti yang aku bilang, Yesus, wong sing jomblo iso dadi duo, katanya seperti itu kan. Orang sing nggak punya pacar bisa jadi punya pacar. Orang yang miskin bisa jadi kaya. Yesus itu bukan ajang perjudian, bukan ajang jual beli. Tetapi kita harus kenal. Kalau kita penuh di dalam Yesus, kita nggak akan mempunyai mindset seperti itu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada badai datang di kehidupan kita tetap bisa bilang Yesus itu baik. Karena apa? Kita mengenal Yesus secara utuh. Seperti itu. Pada dasarnya ya, kalau teman-teman di sini mau mendapatkan berkat yang luar biasa, teman-teman mau mendapatkan mujizat kesembuhan, teman-teman ya harus mengalami sakit. Yesus itu bukan Allah yang gila ya, mohon maaf kata. Bukan Allah yang gila maksudnya apa? Masa Yesus mau melakukan mujizat kesembuhan kalau kamu sudah sembuh? Yang mau disembuhkan apa? Nggak ada. Tetapi ketika kamu sakit, kamu percaya sama Dia, Yesus akan memberikan kesembuhan itu. Artinya apa? Di balik masalah yang ada, ketika kita kenal Yesus, kita bersyukur. Tuhan bilang apa? Ketika kamu mau ditinggikan, kamu ya harus direndahkan dulu. Nggak ada ujuk-ujuk kita tinggi langsung tinggi, pasti jatuh. Semua orang akan mengalami masa di mana ibarat Yesus itu membiarkan kita. Membiarkan kita dalam arti apa? Seperti ini ya teman-teman. Orang tua kalau kenal anaknya, dia sayang sama anaknya. Orang tua akan membiarkan anaknya belajar apa? Contohnya kita sepeda pancal ya. Pada dasarnya ketika kita sepeda pancal, kita naik roda 2, orang tua akan memegangi kita. Tapi nggak terus-terusan memegangi, ada waktunya di mana orang tua membiarkan kita. Supaya apa? Kita mampu, kita bisa. Seperti itu. Kalau orang tua yang nggak sayang sama kita, dia akan menjaga kita terus. Dalam arti apa menjaga? Ya kita dipegangi terus. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menjadi orang yang kuat. Kenapa banyak orang jatuh anak muda di zaman sekarang? Karena dia nggak kenal Yesus secara utuh. Kalau kita kenal Yesus secara utuh, kita akan menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah kecewa. Karena apa? Gini ya teman-teman. Kalau kita ada di dalam Yesus secara utuh, Tuhan bisa kok gantikan kekecewaanmu dengan rasa bersyukur. Tuhan bisa kok gantikan duka citamu dengan rasa sukacita. Karena apa? Kamu penuh di dalamnya.
Seperti itu. Nah, kita belajar sekarang. Bagaimana sih cara kita penuh di dalam Tuhan? Ada 4 level yang harus kita lakukan supaya kita penuh di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan 4 level ini, kita tidak akan bisa penuh di dalam Tuhan. Seperti itu. Yang pertama, kita buka di Kolose 3 ayat 27. Ada nggak di situ? Saya ada presentasinya di situ. Ada. Ya, Alkitab itu dulu, di bawahmu dulu. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama. Ya. Slide-nya geser keluar, tak? Slide-nya nggak bisa keluar, teman-teman. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama di ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama di Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya. Saya baca yang saya aja yang baca biar enak. Di Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar. Nah, di sini yang Tuhan mau, Tuhan berkata apa? Ketika kita mau mendapat kepenuhan di dalam Tuhan, yang Tuhan mau yaitu 1. Level pertama ini ya, kita berakar di dalam Dia. Kalau kita tahu ya, akar itu mempunyai fungsi menyerap. Menyerap apa? Menyerap vitamin atau protein yang ada di dalam tanah. Supaya apa? Ketika akar itu menyerap sesuatu yang baik di dalam tanah, dia akan bisa menghasilkan buah yang baik. Dia akan bisa bertumbuh dengan baik. Di situ. Nah, di sini Tuhan mau kita apa sih teman-teman? Yaitu pertama berakar di dalam Dia. Ibarat Tuhan di sini yaitu tanah ya. Ibarat Tuhan di sini itu tanah yang subur. Supaya nggak salah kaprah, Tuhan kan bilang gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di ibarat Tuhan itu sini itu tanah yang subur. Ketika akar kita di dalam tanah yang subur, akar kita di dalam Yesus itu sendiri, kita akan menyerap itu artinya apa? Kita akan mengambil dalam arti apa? Kita akan bisa menerima apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Makanya Tuhan berkata apa? Mulut kita, perkataan kita ini penuh kuasa. Karena apa? Karena kita berakar di dalam Dia. Makanya hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Karena firman Tuhan berkata apa? Perkataan itulah bisa menghanguskan. Artinya apa? Lidah yang kecil itu bisa membakar rumah-rumah, istilah apa? Membakar hati seseorang. Karena apa? Lidah itu ibarat api. Yang kecil tapi mematikan. Artinya apa? Orang Kristen pada dasarnya itu Tuhan izinkan berakar di dalam Dia. Supaya apa sih? Supaya kita mempunyai kuasa. Kita menyerap energi Tuhan. Kita menyerap apa yang Tuhan miliki. Tapi pasti ada perkataan loh. Kalau diserap lama-kelamaan habislah. Enggak. Karena Tuhan itu unlimited. Tidak akan bisa habis. Tuhan menjanjikan apa? Air kehidupan. Kalau kamu minum air yang ada daripada engkau tidak akan haus lagi. Padahal kita kan sudah ambil air itu kasarannya. Artinya apa? Tuhan itu unlimited, tidak terbatas, saudara. Nah, pertumbuhan buah yang baik itu ada ketika kita berakar di dalam Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus itu sendiri ada kebenaran, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi kalau orang berakar di dalam Tuhan, hidupnya itu nggak akan mudah goyah kok. Hidupnya itu akan mengalami sukacita terus. Hidupnya itu akan mengalami yang namanya kemenangan terus. Tetapi selalu ada perkataan, loh Kak, tapi kan kita biasanya Tuhan izinkan kekalahan. Itu bukan Tuhan izinkan kekalahan, tetapi Tuhan menunda arti sebuah kemenangan itu dulu. Supaya apa? Kita belajar. Kalau kamu kalah, ya sudah kamu kalah, nggak akan bisa menang. Tetapi di sini Tuhan cuma menunda kemenanganmu supaya apa? Kita belajar. Banyak terkadang kita salah kaprah. Waktu ikut Tuhan tambah susah. Ikut Tuhan mau mendapatkan kemenangan susah. Bukan susah, tetapi apa? Tuhan menunda itu semua. Tetapi kemenangan Tuhan pasti janjikan kalau kita berakar di dalam Dia. Kenapa? Kita akan menyerap kekuatan Tuhan. Kalau orang sudah menyerap yang namanya kekuatan Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu itu dengan mudah. Contohnya apa? Kita lihat hamba-hamba Tuhan yang besar bisa menyembuhkan orangnya. Memang itu kuasa dari Tuhan. Tapi apa? Mereka sudah berakar di dalam Tuhan. Banyak dari kita mungkin ya, mohon maaf kata banyak dari kita mungkin kita ini nggak berakar di dalam Tuhan. Tetapi kita ini berakar di dalam dunia.
Kak, kok bisa gitu? Ya kita lihat, kita ini lebih gampang jatuh daripada bangkit. Kalau kita berakar di dalam Yesus, kita ini akan lebih mudah bangkit daripada jatuh. Tetapi kalau kita berakar di dalam dunia, kita akan mudah jatuh. Kenapa? Karena dunia menjanjikan apa? Kebinasaan. Tuhan bilang apa? Kalau kita serupa dengan dunia, kita akan binasa. Kita orang yang tidak mempunyai pendirian, kita mudah diombang-ambingkan. Karena apa? Akar kita akar dunia. Kenapa sih orang bisa kecewa sama seseorang? Bisa kecewa mungkin sama pasangannya. Atau mungkin yang di sini yang punya mantan kecewa sama mantannya. Karena apa? Karena dia nggak di dalam Yesus. Kalau dia di dalam Yesus, ketika dia lihat pacarnya misalnya diambil orang, dia bersyukur. Oh iya, dia bukan yang terbaik. Tetapi kalau kita nggak dalam Yesus, sopo-poan iki. Kasarannya akhirnya sampai tengkar apa buat apa gitu loh. Kita anak muda ini, Tuhan bilang apa? Kita harus serupa segambar dengan dia. Artinya apa? Tuhan yang disakiti begitu banyak orang ya. Tuhan ini disakiti baik wanita maupun laki-laki pernah menyakiti Yesus ketika Yesus di dunia. Dia tidak marah loh. Kita lihat dengan perempuan yang berzina di depan Yesus. Yesus nggak menghukum loh. Padahal dia Tuhan, dia bisa menghukum, tapi dia menunjukkan kasihnya. Di mana kita pun sebagai manusia, kalau kita sudah menyerap Yesus, kita sudah di dalam Yesus, kita akan bisa mengasihi. Meskipun orang itu menyakiti. Banyak dari kita sulit mengasihi, karena apa? Kita nggak berakar di dalam Yesus. Kita berakar di dalam dunia. Makanya waktu di perjanjian lama, kalau teman-teman baca ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena apa? Di zaman itu, di zaman perjanjian lama, kita tahu bahwa Yesus ini belum turun. Karena apa? Yesus itu Allah yang penuh kasih. Sehingga pada dasarnya di perjanjian lama hukum Taurat yang ditegakkan. Tetapi apa? Ketika di perjanjian baru, Yesus menyempurnakan hukum Taurat, diubah yang aslinya 10 cuma jadi 2, yaitu hukum kasih. Artinya apa? Dengan kamu mengasihi, kamu itu sudah sempurna. Dengan kamu mengasihi, kamu sudah berakar di dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi kita belajar pada hari ini level pertama, ayo kita berakar di dalam Yesus. Supaya apa? Kita menyerap energi-energi Tuhan. Supaya apa? Kita tidak jatuh. Kalau saya pun ngalami sih teman-teman. Teman-teman pasti juga ngalami di mana masa-masa sukar terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi corona seperti ini ya. Kita mendengar kasus corona semakin hari semakin naik. Semakin hari kasus corona semakin diperbarui. Seperti itu kita melihat keadaan dunia semakin tidak menyenangkan. Keadaan dunia makin membuat kita sakit. Tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Seperti itu. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan corona ini baik untuk kehidupan kita orang percaya, di mana kita ini menjaga. Kita pakai masker ibarat menjaga perkataan kita. Tuhan mengajarkan apa? Kita ini menjaga hidup kita. Orang loh bisa takut sama corona sampai pakai masker 3 lapis. Kalau perlu ya 10 lapis lah. Tapi kalau Tuhan mengizinkan tetap kena ya kena. Di mana Tuhan mau menggambarkan apa sih? Berjaga-jagalah dalam kehidupan. Mungkin kita selama kita lahir sampai sekarang sebelum corona terjadi kita tidak pernah berjaga-jaga akan kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan corona terjadi supaya kita ini berjaga-jaga akan hidup kita. Tuhan mau melihat sampai mana kamu mengandalkan aku. Makanya kita lihat di zaman-zaman akhir ini orang kalau mengandalkan dunia, mengandalkan harta uangnya akan hancur. Tetapi kalau orang yang berakar di dalam Tuhan dia tetap akan bisa berdiri tegak. Kita lihat banyak orang yang di zaman corona ini dia bisa makin diberkati. Ada juga orang yang bisa makin jatuh. Karena apa? Apa yang dia serap itu tergantung. Di dalam kehidupan itu sebenarnya itu ada cuma 2 sih pilihan kehidupan kalau teman-teman tahu. Kalian mau mengikuti dunia atau mengikuti Yesus. Kalau kalian mau mengikuti Yesus ya kemenangan yang kamu dapat. Tapi kalau mengikuti dunia ya kehancuran yang kita dapat. Seperti itu. Jadi pada hari ini kita belajar level pertama yaitu kita harus berakar di dalam Dia. Berakar itu apa sih? Kita menyerap energi Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mudah dikalahkan oleh keadaan dunia. Kita tidak mudah dihancurkan oleh keadaan dunia. Yang kedua, kita belajar di level kedua, yaitu tetap di Kolose 2 ayat 7, di mana berkata, dan dibangun di atas Dia. Yang pertama kan Tuhan mau kita berakar di dalam Dia. Yang kedua, Tuhan mau apa sih level kedua? Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Arti dibangun di sini yaitu fondasi kehidupan, teman-teman. Saya kayak menyederhanakan firman ini supaya teman-teman nggak bingung. Yang pertama, kita berakar di dalam Dia. Di dalam Dia ibarat di sini Yesus tanah yang subur. Yang kedua apa? Tuhan mau kita dibangun di atas Dia.
ibarat di sini ya, kita ini sedang membangun rumah. Rumah itu tergantung fondasinya. Tuhan berbicara apa? Dua macam dasar. Ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada masalah, ada gelombang datang, air datang, rumah itu hancur. Ada satu orang lagi yang membangun rumah di atas bebatuan. Ketika ada ombak terjadi, masalah terjadi, rumah itu akan tetap berdiri teguh. Nah, ini membuktikan apa sih? Tuhan itu ibarat kita ini membangun fondasi rumah di atas bebatuan. Di sini Tuhan ibarat tuh bebatuan. Supaya apa? Kita kuat. Kita lihat loh ya, banyak artis Korea bunuh diri. Berapa tahun lalu sampai tahun sekarang, berapa banyak artis Korea sudah bunuh diri. Dibilang dari fisik ya sempurna, ganteng. Kalau dibilang ya kan, orang suka opa-opa. Kita ini apa OP-OP. Jadi apa? Di zaman sekarang, orang itu kalau fondasinya tidak kuat, dia akan hancur. Kita lihat loh, artis-artis Korea, boy band, girl band, dia sudah kaya. Tetapi dia masih bisa bunuh diri. Dia sudah ganteng. Dia masih bisa bunuh diri, nggak terima dengan keadaan yang ada. Karena apa? Hidup dia ini nggak dibangun di atas Yesus, tapi hidup dia dibangun dari perkataan manusia. Coba teman-teman lihat deh, artis Korea yang bunuh diri itu karena apa? Perkataan manusia, perkataan dunia. Dia sudah operasi plastik, kurang ayu. Lek dioperasi plastik terus, lek gampang kobong, lek kena panas, wong kita ini dari tanah. Ikut tambah dari plastik, kasarannya seperti itu. Apa? Banyak orang nggak bisa menerima keadaan dia. Karena apa? Fondasi dia, yaitu fondasi dunia. Banyak orang sekarang sampai rela bunuh diri, rela menghancurkan kehidupan. Karena apa? Fondasi dia, yaitu dunia. Kalau fondasi kita Yesus, kita malah bersyukur loh. Tuhan berkata apa? Masalah yang Tuhan berikan itu mendatangkan berkat loh. Semua masalah yang Tuhan izinkan itu mendatangkan berkat bagi kita orang percaya. Banyak terkadang kita malah menolak masalah. Kayak saya ini bersyukur loh teman-teman tidak tahu. Keluarga saya ini lagi direndung banyak masalah, baik dari ekonomi. Kalau Fani pernah cerita, mama pernah sakit, adik saya sembuh, terus papa saya juga pernah, papa saya sampai sekarang masih sakit matanya, tidak bisa melihat. Kalau saya tidak dekat dalam Tuhan, fondasi kehidupan saya nggak dekat sama Tuhan, fondasi saya kehidupan di dunia, mungkin saya sudah bunuh diri. Saya nggak kuat. Karena apa? Saya berpikir, kok masalah itu makin banyak. Wis corona terjadi, kerjaan akhirnya berantakan, semuanya berantakan. Karena apa? Masalah kok semakin banyak. Tetapi di sini aku bersyukur. Bersyukurnya apa? Ketika hidupku di dalam Tuhan, masalah yang Tuhan berikan itu mendatangkan berkat loh. Coba teman-teman lihat, kalau teman-teman kenal Yesus, ketika ada masalah teman-teman bisa bahagia. Oh, ini Tuhan mau berkati aku, ini Tuhan mau memulihkan aku. Tetapi banyak orang terkadang, mohon maaf kata, hidupnya itu nggak dibangun di dalam Yesus, yang ada dibangun dalam dunia. Ketika masalah datang, wis enak mati ya aku, kok mati bingung, ya lek mlebu surga, lek belum tentu. Kasarannya seperti itu. Kita nggak tahu dalam sebuah kehidupan, maka Tuhan bilang apa? Ayo, fondasi kehidupanmu, pilar kehidupanmu harus dalam Yesus. Karena apa? Ketika kita fondasi di dalam Yesus, masalah yang Tuhan berikan itu Tuhan ubah jadi berkat loh. Berbeda kalau fondasi kita dunia, masalah yang Tuhan izinkan itu akan menjadi kutuk bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, kita dibangun dalam Yesus, masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan akan jadikan berkat. Seperti itu. Makanya banggalah kita. Mungkin Tuhan izinkan kita ada kekurangan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Kita harus bersyukur karena apa? Tuhan mau mengangkat kita. Seperti yang tadi aku katakan, banyak orang itu, mohon maaf katanya, kita anak muda, kita ini nggak kenal Yesus, yang kita tahu cuma Yesus. Oh iya, Kak Steven, saya tahu Yesus bisa nyembuhkan orang-orang buta melihat. Tapi kita nggak kenal itu Yesus. Yesus menyembuhkan orang buta melihat karena dia buta loh. Buta itu artinya apa? Masalah. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu ya harus mengalami kesakitan. Kalau kamu mau disembuhkan Tuhan, kamu ya harus sakit. Kita lihat Ayub. Ayub itu penderitanya begitu luar biasa. Kalau teman-teman baca Alkitab ya pasti baca, saya yakin. Mukanya alim-alim nih, penuh kemuliaan. Kalau teman-teman baca Alkitab, Tuhan itu mau memberkati Ayub cuma 2 kali lipat ya, cuma 2 kali lipat. Itu nunggu Ayub, Tuhan izinkan terjadi masalah, iblis mencobai loh. Tuhan cuma mau naikkan 2 kali lipat. Tuhan izinkan anaknya mati, Tuhan izinkan istrinya meninggalkan dia. Teman-teman sahabatnya dia meninggalkan dia, istrinya suruh Ayub mengatai Tuhan, tetapi Ayub enggak. Karena apa? Ayub di ayat di pasal 1 ayat yang pertama, Allah bilang apa? Tidak ada hamba yang sesaleh Ayub. Artinya apa?
tidak ada hamba yang sebenar Ayub ketika di dunia. Karena apa? Ayub sudah hidupnya sudah berakar, sudah dibangun di dalam dia. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia kuat. Tetapi kita bersyukur dengan adanya Yesus, Tuhan janjikan apa? Ketika kita percaya, ketika kita melakukan semua untuk Tuhan, Tuhan bukan hanya 2 kali lipat, 30, 60, sampai 100. Di situ apa? Tuhan melipat kali gandakan begitu luar biasa. Tetapi Tuhan mau apa? Kita penuh di dalam dia. Banyak terkadang kita anak muda, mohon maaf ya, kita sekarang bingung. Yang laki-laki misalnya, nggak tutup kemungkinan saya, ya apa aku mau dapat jodoh, kerjaannya susah kayak gini. Loh, Tuhan kalau mau mengirimkan, meskipun ada kekurangan, Tuhan bisa jadikan kelebihanmu kok. Tuhan bisa rubah kok sifat kita manusia. Kalau kita benar-benar percaya sama dia, Tuhan bisa kok kirim jodoh yang terbaik. Mungkin kita bingung keuangan mepet, Tuhan bisa kok kirimkan wanita yang kaya kasarannya. Kita bisa membantu dia, Tuhan bisa. Tetapi apa? Fondasi kita, mohon maaf kata-kata dunia. Aku minder, aku mek numpak Avanza kasarannya, koncoku Ferrari. Lo ya bersyukur kamu Ferrari lo rek mek 2 orang. Kamu nek Avanza bisa ngangkut sak keluarga, kak lebih bangga kamu. Kasarannya seperti itu. Pikirkanlah sesuatu sesuai fondasi Tuhan, teman-teman. Jangan kita pakai dunia. Kalau kita pakai dunia, kita itu selalu kalah dengan mata kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita selalu kalah. Tapi kalau kita lihat fondasi Tuhan, kita ini melihat semua dari segi kebaikan tuh. Kayak contoh tadi aku, Ferrari cuma 2 orang lah. Kalau itu mama papa memelo, didelek ndukur, ya katipek mantu kamu dibuat. Coba numpak Avanza mlebu kabeh, kasarnya seperti itu. Kita memikirkan segala sesuatu, fondasi kita harus Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus yaitu kebenaran. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran Yesus. Seperti itu. Karena apa? Yesus itu kebenaran itu sendiri. Jadi kita belajar hari ini level kedua yaitu kita harus dibangun di dalam Yesus. Ibarat Yesus di sini batu. Kalau kita dibangun di dalam dunia, mohon maaf kata, Yesus mengatakan apa? Kita ini orang yang bodoh. Kalau kita dibangun di atas dunia. Itu di perkataan Yesus, bahwa kalau kita dibangun di dalam dunia, kita ini akan bodoh. Seperti itu. Tetapi kalau kita dibangun di atas Yesus, kita ini akan bijaksana. Seperti yang tadi Tuhan bilang, 2 macam dasar kehidupan seseorang. Seperti itu. Jadi Tuhan mau menggambarkan apa? Yuk kita dibangun. Dibangun di dalam Yesus. Yesus di sini ibarat kita membangun rumah di atas batu. Supaya apa? Ketika ada masalah datang, kita ini tetap kuat. Seperti itu. Jadi teman-teman, ayo saya ajak teman-teman bahwa ketika ada masalah, kita tetap harus kuat. Kita harus tetap dibangun di dalam Yesus. Itu ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nanti teman-teman baca sendiri di mana Yesus bilang kalau kita dibangun di atas fondasi Yesus, kita ini seperti orang yang bijaksana. Kita akan menjadi orang hebat. Tetapi kalau kita dibangun di atas fondasi dunia, ya kita mudah jatuh. Kenapa banyak orang mudah jatuh sekarang? Karena dia fondasinya yaitu dunia. Dunia itu berbicara apa sih? Harta, kekayaan. Banyak orang itu, mohon maaf kata, dia itu selalu mengutamakan kekayaan daripada perkataan Yesus. Karena apa? Dia lebih suka ada yang bisa dinikmati. Kalau kita kaya kan banyak yang kita bisa nikmati. Tetapi kalau kita di dalam Yesus memang sedikit kita bisa menikmati. Tetapi ada tujuan kebaikan di situ. Seperti itu. Jadi level kedua yang Tuhan mau. Yang pertama kita berakar di dalam Dia. Yang kedua Tuhan mau kita dibangun di atas Dia. Yang ketiga ini yang sungguh luar biasa teman-teman. Di mana Tuhan mau iman kita bertambah teguh. Nah ini tahap level ketiga. Di mana Tuhan mau iman kita ini bertambah teguh. Level ketiga. Iman berbicara apa sih? Berbicara apa iman? Yaitu berbicara kepercayaan. Saya yakin kok teman-teman di sini kadang pernah mengalami krisis percaya di hadapan Yesus. Benar enggak? Terkadang kita ini pernah mengalami krisis kepercayaan di hadapan Yesus. Yesus menjanjikan hidup damai sejahtera. Yesus menjanjikan hidup penuh kemenangan. Yesus menjanjikan hidup diberkati. Tetapi dengan ada corona ini semua berubah. Terkadang kita manusia nggak menutup kemungkinan kita ada rasa krisis kepercayaan terhadap Yesus. Kita selalu mempertanyakan apa yang Yesus katakan. Sebenarnya gini ya, percuma kita mempertanyakan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting yaitu kita lakukan. Karena kalau kita selalu mempertanyakan, kita nggak akan pernah ketemu dengan yang namanya firman Allah. Karena apa? Allah bisa melihat masa depan, teman-teman.
Kita enggak bisa. Kita manusia cuma tahu hari ini, ya cuma tahu mungkin apa yang mau kita lakukan, habis ini makan, kita cuma tahu saat itu. Ya sudah, tetapi Yesus tahu tentang masa depan kita. Mungkin terkadang teman-teman bilang, selalu mempertanyakan, Yesus apa katanya makin diberkati? Kok corona nggak mari-mari? Kerjaanku gaji cuma separuh. Saya tahu pasti teman-teman yang ikut orang kadang gajinya pasti dipotong separuh. Kita selalu mempertanyakan itu. Tetapi kita nggak tahu loh apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Banyak terkadang bilang pernah saya dengar dari teman-teman juga, gak enak ikut orang, kakek diperintah-perintah. Loh kamu bersyukur loh kamu diperintah-perintah sama bosmu, berarti bosmu percaya sama kamu. Kalau bosmu nggak percaya sama kamu, itu nggak akan memerintah kamu. Dia percaya sama orang lain. Seperti itu. Itu kasarannya ya, ibarat hal mudahnya. Sama kalau Yesus mau memakai kamu, hidupmu pasti akan diperintah Yesus. Seperti itu. Kita harusnya bangga kalau kita mempunyai bos menyuruh-nyuruh kita. Kenapa? Dia percaya sama kamu. Seperti itu. Bos percaya sama kamu. Sama. Kalau Yesus mengizinkan, ya mohon maaf kata, mengizinkan teman-teman di sini masalah terjadi. Karena Yesus percaya sama kamu, hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Mungkin teman-teman tidak tahu di sini temanku Jeffy juga, dia tidak sempurna seperti kita loh. Tetapi Yesus tahu hanya dia yang mampu. Seperti itu. Tetapi terkadang kita ini krisis kepercayaan sama Tuhan. Kita bilang sama Yesus, apa masalah makin banyak. Jodoh nggak ketemu, kasalnya seperti itu. Tetapi Tuhan izinkan apa loh? Justru karena inilah aku percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu apa? Kamu bisa menyelesaikan. Kalau teman-teman mohon maaf kata lagi masalah ekonomi, di situ Yesus tahu hanya kalian yang bisa menyelesaikan. Jangan kalian mundur. Di situ kalian malah harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Tuhan mau tunjukkan berkat yang besar. Kalau kamu mau mendapatkan berkat yang besar, masalah ya pasti besar. Kalau kamu mau mendapatkan mujizat kesembuhan, ya kamu harus sakit. Kan seperti itu. Jadi, pada dasarnya Tuhan mau apa? Iman kita ini semakin teguh. Ada loh kadang ya, kita ini cuma mencapai tahap level 2. Level 2 itu apa? Kayak yang tadi saya bilang. Kita sudah berakar nih, kita sudah berakar di dalam Yesus. Yang kedua, kita sudah dibangun dalam Tuhan. Akar kita sudah kuat, fondasi kita sudah kuat, tetapi iman kita tidak kuat. Pasti ada pertanyaan loh, kenapa iman kita terkadang tidak kuat? Apakah salah Tuhan? Bukan salah Tuhan, salah kita. Karena apa? Kita ini kadang seperti Thomas. Teman-teman pasti sering dengar pendeta ya. Kenapa? Kita ini terkadang selalu fokus dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Iman kita kesampingkan. Sehingga apa? Kita akan mengalami krisis kepercayaan itu. Kita melihat masalah di depan. Waduh, ada corona ini. Aku tidak berani melangkah, aku tidak berani keluar rumah. Padahal ada orang yang berani keluar rumah, ya it's okay, tidak terjadi apa-apa. Yang penting kita sudah menjaga. Atau di depan banjir, misalnya kita naik mobilku pendek. Loh, ada orang yang mobilnya lebih pendek ya lewat. Kenapa? Terkadang fokus kita ini, mohon maaf kata, fokus kita ini terkadang bukan dengan iman, tetapi dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Banyak orang, mohon maaf kata ya, lebih takut setan daripada Tuhan. Seperti itu. Padahal Tuhan bilang apa? Setan itu seharusnya di bawah kaki kita. Tetapi terkadang kita lebih takut setan. Ono kuntilanak langsung melayu. Tapi ono Yesus takut. Apakah benar iki Yesus? Kita selalu mempertanyakan itu. Tapi ada kuntilanak langsung kabur. Kenapa? Kita sudah melihat apa yang kita lihat, itu yang kita percayai. Seperti itu. Ojo rumah, kasarannya orang Jawa bilang jangan rumah pojok-pojok. Nanti berkatnya nggak ada, tusuk sate. Mau tusuk sate, tusuk konde, mau tusuk apapun, kok Tuhan mau berkati, yang berkati. Jangan percaya seperti itu. Kenapa? Itu tahayul. Seperti itu. Banyak terkadang kita mohon maaf kata. Pak. Terkadang kita ini ya mohon maaf kata ya. Kita ini selalu terpancing dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Gak bisa Kak Steven, aku beriman. Tuhan bilang, Tuhan akan menjanjikan aku tulang rusuk, Tuhan akan berikan aku jodoh. Tapi aku nggak bisa, nggak percaya aku. Loh kenapa? Ya keadaanku nggak memungkinkan, ekonomi nggak memungkinkan. Kenapa? Itu yang kita lihat. Akhirnya apa? Berkat, mujizat Tuhan terkadang terhambat karena siapa? Karena kita loh. Makanya aku bilang sama teman-teman, kita seharusnya bersyukur. Bagi teman-teman yang ikut ini, kita harusnya bersyukur dalam arti apa? Misalnya ini khotbah ya, khotbahnya bosen, gak enak, gak guyonan. Seperti itu terkadang. Tapi ya gak enak ini, mending aku main Mobile Legends atau apa. Tapi bersyukurlah gini loh. Ketika kita mendengarkan firman, ketika kita ada kegagalan, ketika kita mengalami masalah, firman itu loh yang menguatkan kita. Kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan. Seperti itu. Jangan
Jangan kita terlalu percaya dengan apa yang dunia kerjakan gitu. Terkadang kita lebih percaya dunia. Waduh, aku gak percaya firman Tuhan memberikan aku jodoh, tapi keadaanku tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Kita krisis kepercayaan sama Yesus. Engkau gak dapet jodoh beneran, ngamui Yesus. Wah, Yesusku bujukan ngono, jarin oleh aku dikasih pasangan, nggak dikasih pasangan. Ah, Tuhanku bohong gitu, katanya aku mau diberikan pasangan, ternyata enggak. Itu bukan salahnya Tuhan, itu salah perkataan yang tadi. Nggak mungkin aku dapat. Kan sesuai omongan kita, nggak mungkin kita dapat. Seperti itu, bukan salah Yesus. Makanya aku bilang sama teman-teman, ayo kita kenal Yesus secara penuh. Terkadang ya mohon maaf kata, memang sih terkadang hamba Tuhan cuma menyampaikan ikut Yesus diberkati, ikut Yesus 5 mujizat. Tetapi kan banyak dari kita, mohon maaf kata, kita tidak tahu cara kerja Allah. Yang ada kita kecewa. Karena apa yang kita dengar seperti itu. Aku dengarkan pendeta ini loh, bilang ikut Yesus banyak mujizat, banyak berkat. Tetapi ketika kita melangkah, kita kerja, kok susah, nggak itu. Ya itu yang kita terkadang nggak tahu cara kerja Tuhan. Yang akhirnya apa kita kecewa. Karena apa kita belum penuh di dalam Tuhan. Ibarat gini ya teman-teman, ibarat ini aku. Kalau di level 1 coba berakar di dalam Yesus, teman-teman ini mudah jatuh. Coba aku teman-teman isi nggak sampai setengah, separuh, di bawahnya setengah. Itu teman-teman goyang-goyang airnya, itu ombaknya semakin besar. Terus aku teman-teman senggol sedikit, teman-teman senggol sedikit itu sudah pasti jatuh. Karena apa? Kita cuma sampai level 1. Level 2 di setengah. Tidak akan kita yang pertama tadi level 1 gampang jatuh, yang kedua mungkin tidak mudah jatuh. Seperti itu. Kita tidak mudah jatuh, tetapi kita masih bisa jatuh. Yang level 3 berbicara apa iman tadi, krisis kepercayaan di level 3, kita akan menjadi orang yang kuat. Ini cuma kuat ya. Makanya banyak kita terkadang berbicara, kadang imanku kok kuat, kadang imanku kok enggak, karena kita masih di level 3. Aku kalau teman-teman berempat, itu teman-teman goyang. Airnya itu tetap bergerak. Dan itu akan tetap mudah jatuh. Seperti itu. Tidak kasarannya bisa tetap jatuh. Kan mudah jatuh, bisa tetap jatuh. Seperti itu. Adalah seperti itu. Tetapi kita belajar pada hari ini yaitu penuh di level 4. Ini level yang benar-benar luar biasa. Yang pertama, level pertama yaitu kita berakar di dalam Yesus. Yang kedua dibangun, yang ketiga iman. Kadang mohon maaf kata, terkadang kita cuma dengar asal kamu percaya saja. Jangan takut asal kamu percaya saja. Kita dengar kadang Tuhan bilang gitu. Asal kamu percaya itu percaya otok. Gak bisa. Bagi saya percaya itu enggak bisa. Karena iman tanpa perbuatan ya mati. Yang Tuhan mau kamu percaya kamu lakukan. Kalau misalnya teman-teman ibarat ya, teman-teman Tuhan izinkan depan jurang. Tuhan bilang jalano. Tapi kalau kita cuma percaya, kita tidak melangkah, kita bisa melihat mujizat di situ. Kita bisa melihat kemenangan, tidak bisa. Tetapi kalau kita percaya, kita berjalan di situ, kita melangkah, kita bisa melihat. Mungkin kita satu-satunya orang kalau Petrus, teman-teman jalan di atas air. Itu Naruto pun ya bisa melakukan itu. Siapa tahu Tuhan izinkan kita jalan di atas gunung, di atas jurang. Tuhan bisa loh melakukan seperti itu. Jadi seperti itu. Pada dasarnya Tuhan mau kita ini penuh di dalam Kristus, bukan hanya sampai level 3. Terkadang kita ini orang percaya cuma stop di level 3 loh, teman-teman sadar. Kita ini cuma stop di level 3. Level 4 ini banyak hamba Tuhan siapa ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar ataupun belum pernah dengar, ini jarang disampaikan. Ini yang harus kita firman Tuhan itu begitu bagus. Kalau kita mau penuh di dalam Tuhan, kita harus sampai level 4. Sama kayak kita main game. Kalau kita main game ya, sekarang kan tren Mobile Legends. Kalau kamu harus mau menang, harus max kasarannya levelmu ya sampai 15. Baru kamu bisa fake secara hebat. Kalau kamu level 5 lawan level 8 ya KO kita. Di sini Tuhan mau apa? Kita sampai level keempat. Level keempat berbicara apa? Tetap di Kolose 2 ayat yang ke-7, di mana Tuhan berbicara apa? Hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Level 3 berbicara iman. Level 4 berbicara hati. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Nggak tahu kok Tuhan suruh berbicara ini. Nah, ini terkadang kita anak muda bilang, wih, ini soalim ngomong Tuhan berbicara. Loh. Tuhan berbicara itu bisa banyak hal. Bisa dari firman, bisa langsung dari perkataan. Seperti itu. Ini bukan soalim, bukan itu. Tapi memang ini harus disampaikan, teman-teman. Supaya kita nggak kecewa. Banyak kita terkadang ini
gampang kecewa sama Yesus. Karena apa? Kita belum benar-benar penuh. Yang keempat ini hati limpah dengan syukur. Nah ini, hati limpah dengan syukur yang keempat. Artinya apa? Kita beriman, kita melangkah. Kalau hati kita tidak bersyukur, kita kecewa loh sama Yesus. Tuhan bilang aku ketika aku melangkah, Tuhan berikan aku kemenangan 20.000. Kok ketika aku melangkah, Tuhan cuma berikan kemenangan 10.000. Hati kita nggak kita jaga. Kita tidak bersyukur, kita menghujat Tuhan. Tuhan bohong. Katanya mau memberikan aku berkat 60, 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi kok ini misalnya cuma 20 kali lipat. Kalau hati kita tidak melimpah dengan syukur, kita tidak akan bisa loh penuh di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kita beriman, ya kita harus juga mempunyai hati yang bersyukur. Kenapa Kak Steven harus punya hati bersyukur? Ibarat seperti ini ya. Ini kan anak muda, kita berbicara pasangan. Kita doa ya. Doa itu ibarat akar. Kita doa sama Yesus. Yesus, aku ingin punya pasangan. Oke, kita berdoa. Doa ibarat akar. Dibangun di sini kita mulai melangkah dengan iman, dibangun fondasi itu. Yang ketiga percaya apa? Sesudah melangkah kita mendapat, kita mengenal. Tahap ketiga ya, pertama kita berdoa sama Tuhan, kedua kita melangkah, yang ketiga kita mengenal. Tahap keempat ini yang sulit. Ketika kita sudah mengenal Dia, kita sudah sampai level 3, kita berbicara, iya sih Tuhan baik. Tetapi mau level keempat kan hati kita nggak jaga. Iya sih baik, tapi ya kurang cantik. Iya sih baik, tapi ya kurang aduhai ya, mohon maaf kata ya. Seperti itu akhirnya apa? Kita nggak bisa loh penuh di dalam Tuhan karena apa? Hati kita nggak kita jaga. Yang kita lihat dengan mata kita. Kita kan sampai level 3 tadi mengenal, iya sih Tuhan baik. Ketika level 4 ini kita mau nembak, itu kasarnya sampai titik penghabisan mau nembak seseorang. Kita lihat, tapi kok kurang cantik Tuhan ya, masih cantik kan pacarnya temanku. Akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Akhirnya apa? Kita tidak bisa penuh di dalam Yesus. Banyak dari kita kecewa sama Tuhan karena kita tidak bersyukur. Meskipun kita sudah berakar, teman-teman sudah berakar, sudah berdoa terus-terusan, sudah dibangun berdasarkan firman, sudah percaya sama Yesus. Tapi teman-teman tidak ada rasa bersyukur sampai level 4, pasti tetap kecewa. Benar nggak? Ada hamba Tuhan besar pun menghujat Yesus sampai dia pindah agama. Karena apa? Hatinya nggak dia jaga. Makanya banyak orang terkadang, mohon maaf kata ya, orang Kristen ini terkadang ini selalu menuntut Yesus. Aku pengen seperti ini, aku pengen seperti itu. Tetapi banyak dari kita tidak bisa bersyukur dengan Yesus yang beri. Seperti itu. Maksudnya begini, banyak dari kita ini cuma sampai level 3 yang menuntut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan, nggak sesuai keinginan kita marah. Karena apa? Hati kita tidak bersyukur. Kita berdoa sama Tuhan lah, contoh teman-teman gini. Aku pengen sepeda motor Ninja. Kita punyanya sekarang, ternyata pada dasarnya Tuhan cuma berikan Vario. Kita ngomel sama Tuhan. Ya apa sih? Aku pengen Ninja. Kok dikasih Vario? Kok gak gaya? Aku lanang lah numpak Vario, kok wedok-wedok lah. Laki orang laki numpak Vario. Akhirnya apa ketika Tuhan berikan Vario? Kita sudah beriman ya, kita dapat ini Vario. Sudah beriman dapat, tapi hati tidak bersyukur, kita ngomel. Wong aku pengen Ninja. Akhirnya Tuhan membalasnya seperti ini, simpelnya gini. Wong kamu servis Vario keangelan kok bayar servis Ninja yang lebih larang. Karena apa? Kita tidak bersyukur. Banyak kita sulit penuh di dalam Yesus karena tidak bersyukur. Kita ini cuma sampai level 3. Saya pun pernah kok mengalami itu cuma sampai level 3. Kalau teman-teman tahu ya, saya ini sudah bolak-balik naik mobil mewah, tanya temanku. Sekarang Tuhan gantikan aku naik mobil merek Repsol Honda. Sepeda motor murah, blade. Ya aku ya bersyukur. Di situ aku tidak kecewa karena apa? Aku sudah bukan sombong ya, karena aku belajar untuk penuh di dalam Tuhan. Tanya temanku Jeffy yang tahu ini, kita hidup semati, mobilku dulu bagus-bagus. Sekarang Tuhan izinkan aku naik mobil, naik sepeda motor Repsol Honda, blade, sepeda motor paling murah di Honda ya. Aku syukuri, nggak kecewa. Karena apa? Sudah penuh. Banyak dari kita ya seperti itu, cuma beriman. Berimannya seperti apa? Ikut Yesus nggak akan jatuh. Ikut Yesus pasti diberkati. Tuhan izinkan masalah terjadi, kayak tadi aku bilang kebiasaan naik mobil bagus, Tuhan izinkan ganti sepeda motor ngomel. Karena apa? Kita tidak bersyukur, kita belum penuh. Kalau kita sudah penuh, kita pasti mengizinkan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti itu, apa yang Tuhan berikan itu yang kita syukuri. Makanya saya ajak teman-teman kita harus penuh di dalam Tuhan. Penuh sampai apa Kak? Sampai level 4 itu, hati bersyukur. Karena apa? Ketika hatimu tidak bersyukur, pasti kok kita kecewa sama Tuhan. Ketika hati kita tidak bersyukur, meskipun kita sudah beriman, pasti kok kita kecewa sama Tuhan. Karena apa?
Apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita inginkan terkadang berbeda. Karena apa? Mohon maaf. Kita manusia dikendalikan oleh nafsu. Memang sih, aku pun sadar kalau kita naik mobil sport 2 pintu lebih mewah, lebih keren, lebih gagah. Tapi kalau emang Tuhan kasarnya cuma izinkan mobil sejuta umat, yaitu Avanza, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Memang nggak lebih keren sih, tapi ya bersyukurlah. Seperti itu. Jadi apa? Tuhan mau kita ini penuh di dalam Yesus. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita, enggak. Itu semua untuk kebaikan kita kok. Banyak dari kita terkadang murtad karena apa? Kita tidak penuh di dalam Tuhan. Kalau kita penuh di dalam Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang murtad. Maka dari itu aku ajak teman-teman, ayo kita sampai level 4. Kalau teman-teman sudah bilang, aku sudah beriman sampai level 3 ya, belajarlah sampai level 4 bersyukur. Karena apa? Terkadang apa yang kita imani, Tuhan izinkan berbeda loh yang terjadi. Serius, kalau teman-teman pernah mengalami apa yang kadang kita imani, itu bisa Tuhan gantikan loh, bisa berbeda apa yang dengan kita imani. Seperti itu. Contoh misalnya kita sakit, ingin sembuh cepat. Tuhan izinkan kita belum sembuh. Iman kita akhirnya apa? Kita kecewa. Tetapi kalau kita tetap sudah sampai level 4, hati kita bersyukur. Kita akan bisa kok mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Kita nggak akan menghujat Tuhan. Kita malah bersyukur justru di balik kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja. Justru di balik kelemahanku, aku banyak memenangkan jiwa. Kan kasarannya seperti itu. Terkadang apa? Kalau kita tidak bersyukur, kita akan jatuh. Maka aku ajak teman-teman pada hari ini, ayo kita berada sampai di level yang keempat. Yang pertama, teman-teman harus berakar, teman-teman harus dibangun di dalam Tuhan. Taruhlah Tuhan ibarat tanah yang subur. Teman-teman seperti pohon yang di dalamnya. Ketika tanah itu subur, pohon itu akan berbuah dengan baik. Teman-teman pun akan bisa menjadi orang yang baik seperti itu, atau orang yang benar. Dan yang kedua, Tuhan mau dibangun dalam bebatuan. Supaya apa? Ketika ada masalah, kita tidak mudah jatuh. Ketika ada masalah, kita nggak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, Tuhan mau iman kita bertambah teguh. Supaya apa? Kita tidak ada rasa krisis kepercayaan terhadap Yesus. Memang banyak orang zaman sekarang orang itu krisis kepercayaan terhadap Yesus sendiri. Karena apa? Kita lihat keadaan dunia memang semakin tidak mengenakan. Tetapi kalau teman-teman baca Alkitab, teman-teman bersyukur. Justru di keadaan dunia tidak mengenakan ini, firman Tuhan berkata apa? Tuhan akan mengangkat orang-orang luar biasa. Tuhan akan tetap memberkati orang-orang luar biasa. Seperti itu. Teman-teman harusnya bangga seperti ini ya. Kita mendapatkan berkat dengan jerih lelah itu bangga. Ketika kita mendapatkan berkat yang luar biasa, masalah demi masalah datang, kita bangga. Tetapi kalau kita mendapatkan berkat yang luar biasa, kalau nggak ada masalah ya biasa. Kalau ya zaman dulu ya, zaman kita mungkin anak 90-an itu bangga melihat film Power Ranger. Kalau zaman sekarang filmnya drakor. Makanya banyak orang terkadang gampang kecewa, sakit hati karena yang dilihat apa? Film-film Korea, opa-opa yang romantis, nyiapin makanan pasangan. Ya itu yang dia lihat berbeda dengan kita mungkin anak 90-an. Membela kebenaran. Dragon Ball membela kebenaran, Power Ranger membela kebenaran, Ultraman membela kebenaran. Sekarang enggak. Semua televisi baik Senin sampai Minggu itu drama semua. Makanya orang bilang kalau Kak Steven, kalau hidup tanpa drama, kita tidak akan bisa hidup loh. Kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu banyak drama. Ya Tuhan tidak suka malahan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka hidup apa kata Tuhan, tidak suka apa kata dunia. Karena kalau kebanyakan drama, pasti ujung-ujungnya apa? Kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah apa? Menyakiti hati orang. Seperti itu. Kita akan mudah apa? Kecewa. Kalau hidup kita banyak drama, kita akan mengalami hal seperti itu. Makanya Tuhan bilang apa yang kamu lihat itu mempengaruhi. Apa yang kamu lihat itu bisa mempengaruhi imanmu, hatimu, seperti itu. Kita lihat teman kita misalnya dapat pasangan yang Tuhan izinkan ya cantik kayak artis Korea. Tuhan izinkan kita mendapatkan pasangan misalnya kayak orang Indonesia. Kan misalnya berbeda jauh. Kalau kita mempunyai hati bersyukur ya kita bangga. Seperti itu. Terkadang kita ini ya seperti ini teman-teman. Kita terkadang dalam kehidupan anak muda itu sering menghujat Tuhan. Yang pertama pasti tentang pasangan, kalau enggak tentang kehidupan ekonomi. Kita melihat nih misalnya kita punya pasangan. Pasangan kita ujung-ujungnya diambil genderuwo misalnya, diambil pasangan lain. Kita harus ngomel sama Yesus, di pasangan kok gak setia, gak ngene. Akhirnya kok punya pasangan tidak setia, selingkuh. Akhirnya apa? Kita kecewa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim orang nih. Memang gak lebih cantik lah. Tuhan kirim kita menikah. Ujuk-ujuk kita lihat mantan kita cerai misalnya. Ya kita akhirnya apa? Bersyukur.
Rasa bersyukur kita ini mesti di belakangan loh. Padahal yang Tuhan mau rasa bersyukur di awal. Kenapa di awal? Supaya kamu nggak kecewa. Kalau rasa bersyukurmu nih teman-teman taruh belakang, pasti kekecewaan ada datang dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman rasa syukur di awal, yang Tuhan berikan berbeda, kita tetap bahagia, kita tetap sukacita. Kalau kita rasa syukur kita taruh belakangan, seperti itu, akhirnya apa yang diberikan apa? Yang Tuhan berikan berbeda, kita kecewa, kita sakit hati. Seperti itu. Jadi, saya minta teman-teman, ayo ketika kita sudah sampai level 3, sampai level 4, yaitu hati yang bersyukur. Hati yang limpah dengan syukur. Supaya apa? Ketika apa yang kita minta, Tuhan izinkan tidak sama. Seperti itu. Ya kita tetap bisa menerima. Seperti itu. Karena banyak dari kita, mohon maaf kata, kita ini sulit menerima kok. Kebanyakan manusia itu selalu menuntut, tidak mau menerima. Kita tuntut dulu, kalau itu memang bisa kita tuntut, dia bisa berubah, kita akan berubah. Kebanyakan kita seperti itu. Padahal enggak loh, kita lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa menerima keadaan. Ketika dia mau mati, dia itu bukan ngomel sama Allah ya. Dia cuma bilang sama Bapaknya, kalau bisa, cawan ini larut daripadaku. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Di situ Yesus sudah menunjukkan loh. Aku doa di awal sudah menunjukkan rasa syukur. Akhirnya apa? Ketika Bapa tetap mengizinkan Yesus mati di kayu salib, Yesus terima. Tapi kalau kita tidak kebalikan, kita berdoa rasa syukur belakangan. Akhirnya ketika Tuhan berikan berbeda, ngomel. Wes gak Tuhan-Tuhanan, wes melok Yesus percuma jaluk minta ini, dikasih ini. Seperti itu. Jadi teman-teman ayo kita sampai level 4, yaitu kepenuhan di dalam Tuhan, yaitu yang pertama kita berakar, dibangun, terus beriman, dan kita mempunyai hati yang limpah dengan syukur. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan mau kita ini penuh di dalam Dia? Ini yang pasti menimbulkan pertanyaan. Tadi kan kita belajar tentang harus penuh di dalam Tuhan, harus penuh. Lah ini mengapa sih pada dasarnya Tuhan mau kita ini penuh di dalam Dia? Yaitu teman-teman nanti baca aja di rumah Kolose 2 ayat 13. Itu ayatnya teman-teman baca di rumah aja. Kalau enggak mau aku bacakan ini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala perkara kita. Di sini Tuhan mau menggambarkan apa sih? Ketika kita penuh di dalam Tuhan, kita enggak akan binasa. Seperti itu. Banyak kan orang bilang begini toh, percaya Yesus masuk surga. Ayatnya mana? Benar. Yang Yesus bilang kalau kamu masuk surga itu baca di Matius. Yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan firman yang masuk surga, bukan percaya tok. Kalau percaya tok, ya ngapain aku gini-gini jadi pendeta, ganteng gini jadi model kok. Kasarannya aku yang ganteng lah ciptaan Tuhan, mosok elek. Semua di sini yang ganteng cantik lah, wong ciptaan Tuhan rek, mosok elek. Seperti itu. Kalau orang bilang percaya saja kita bisa masuk surga, enggak. Yang bisa membuat selamat memang percaya iman kita. Tetapi yang bisa membuat kita masuk surga, yaitu ya perbuatan kita. Ayatnya di mana ya? Di Matius itu. Banyak orang kan berseru-seru kepada Yesus. Yesus, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah memenangkan banyak jiwa demi namamu. Yesus bilang apa? Nggak kenal aku. Di situ selanjutnya bilang apa? Kalau kamu ingin masuk surga, lakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Firman. Yang Tuhan mau itu. Ketika kalian penuh di dalam Yesus, kita ini bisa menjaga hidup kita. Kita nggak akan binasa. Karena apa? Kita melakukan firman. Orang yang percaya Yesus, dia tidak melakukan firman. Dia tidak akan selamat. Ayatnya ada. Banyak terkadang kita salah kaprah. Wis engko elek mati nyebut Yesus masuk surga. Ya lek masuk surga. Lapas di meja tata Allah pengadilan. Benermu mek siji, kesalahanmu 15 mlebu neraka. Mosok kita komen di surga, gak iso Yesus jarimu percaya tok. Percaya tok ayatnya mana kalau ada kata percaya tok masuk surga? Kan yang ada ayatnya kan melakukan kehendak Bapakku. Seperti itu. Akhirnya apa? Banyak terkadang kita salah kaprah. Makanya aku bilang teman-teman, ayo teman-teman, penuhlah di dalam Tuhan supaya kita tidak binasa. Banyak terkadang itu ya mohon maaf kata. Kita ini lebih percaya omongan pendeta daripada omongan Yesus tuh. Mohon maaf kata ya. Kita ini terkadang lebih percaya omongan pendeta daripada omongan Yesus. Padahal pendeta ini kayak saya ini, semua kayak temanku Jeffy, semua yang sekolah Alkitab, hamba Tuhan. Kita semua ini manusia. Belum tentu apa yang kita keluarkan ini perkataan yang benar.
bisa juga menjatuhkan. Makanya aku minta teman-teman apa? Kita harus penuh di dalam Yesus supaya kita tidak salah kaprah. Banyak kan orang Kristen ya, anak muda, mohon maaf kata yang kaya-kaya, diskotik jalan, mabuk-mabukan jalan, membunuh jalan, kepahitan jalan, pencabulan semua jalan. Kasarannya seperti itu. Apakah bisa masuk surga? Ya enggak. Bukannya saya bilang, iki rute kondi, apa Kak Steven masuk surga, enggak. Loh kan ayatnya ada. Saya berbicara sesuai firman. Kalau saya enggak sesuai firman ya aku enggak mau katakan gitu loh. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu masuk surga, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Kita harus penuh di dalam Yesus. Yang seperti tadi. Yaitu kita harus percaya sama Yesus. Kita harus berakar, dibangun, beriman, dan hati limpah dengan syukur. Seperti itu banyak dari kita yang, mohon maaf tadi seperti aku bilang, sulit. Sehingga apa? Kita tetap binasa. Makanya banyak orang Kristen murtad ya, kira-kira zaman, bukan pindah agama ya. Murtad itu belum tentu pindah agama teman-teman. Murtad itu tetap Kristen tapi tidak mau gereja. Tidak mau percaya omongan firman itu sudah dibilang murtad. Seperti itu. Nah ini ada yang tanya sama aku, Kak, ada temanku muslim sakit, terus dia percaya sama Yesus, apakah dia selamat? Kalau selamat di dalam Yesus pasti selamat, ayatnya bilang. Yang bisa menyelamatkan kita orang Kristen Yesus. Tetapi kalau masuk surga neraka aku tidak tahu. Karena aku belum mati juga, belum ketemu dengan temannya itu. Kalau aku udah mati, aku bisa bilang masuk surga atau neraka. Tetapi memang pasti selamat. Seperti itu. Kita tidak tahu masuknya mana. Tapi orang kalau ikut Yesus pasti selamat. Seperti itu. Ya, tapi masuknya kemana belum tahu. Karena kalau gini ya teman-teman, ini aku ceritakan di sini aja ya. Aku ceritakan di sini bahwa aku itu sampai kehidupanku ya. Mulai SMP kelas 3 sampai sekarang itu udah berjalan 8 tahun. Aku pernah mimpi ketemu Yesus 3 kali. Dan ke surga 2 kali. Ini aku pernah, mungkin teman-teman enggak tahu, aku kasih tahu, ini enggak pernah aku buka. Biar teman-teman percaya, jangan mempertanyakan Yesus itu ono tak? Ada. Aku pernah ke surga 2 kali, ini karena karunia Allah ya. Yang Tuhan berikan kepadaku. Aku dulu tuh enggak percaya surga neraka loh, serius. Pikiranku neraka panas. Opo-opo neraka kok dikei api, kok enggak air. Kok enggak avatar pisan aja, avatar sekalian. Air, api semua di sana kan gitu. Ini cuma bercandaan. Aku Tuhan izinkan, Tuhan berikan aku kasih karunia, pernah ketemu Yesus 3 kali, ke surga 2 kali. Di sini aku mau melihat, mau mengasih tahu teman-teman ya, di surga itu ternyata seperti ibarat itu kemah suci, pelataran, tempat kudus, ruang maha kudus. Artinya apa? Di dalam surga itu pertama yang akan kita masuki yaitu kayak taman-taman. Taman-taman naik itu di kerajaan. Kerajaan itu kayak ada rumah. Pertama itu cuma taman ya, gedung belum. Di tahap kedua aku melihat ada bangunan kerajaan. Ya ini waktu juga mau habis kerajaan. Ini aku kasih tahu yang ketiga. Aku melihat ada sebuah istana yang besar yaitu tempat Yesus berdiri, tempat Allah berdiri di situ. Di sini aku mau ngasih tahu teman-teman neraka surga itu ada. Tapi aku belum pernah melihat neraka ya. Karena mungkin Tuhan tahu aku tidak kuat panas, akhirnya dilihatkan surga ya, seperti itu. Jadi aku melihat surga seperti itu. Aku juga pernah jalan-jalan di surga. Tuhan izinkan waktu aku mengalami kekacauan hati, aku bilang sama Tuhan kok bisa mati aja. Terus gak tahu Tuhan bawa aku ke surga. Terus aku bilang sama Yesus, aku ingat perkataanku sama Yesus, aku gak mau balik. Tuhan Yesus bilang gini, waktumu belum tiba, kembalilah kamu. Pas balik kaget, bangun lagi seperti itu. Tapi bersyukur sih bangun lagi seperti itu. Dan sampai kayak Mbak Surip kan katanya tidur bangun, sekarang wis tidur terus itu. Lagunya wis bukan bangun tidur, bangun tidur lagi, enggak, wis tidur terus karena udah dipanggil. Jadi pada dasarnya kenapa sih Tuhan mau kita hidup penuh di dalam Dia supaya kita tidak binasa. Makanya aku minta teman-teman di sini ya, kita boleh kok percaya sama perkataan hamba Tuhan yang besar boleh, tetapi juga kita harus pilah-pilah. Kita juga harus tetap baca firman, apakah yang dibilang itu benar. Seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan, sebisa mungkin aku jawab. Karena memang semua itu ya teman-teman anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan apa? Semua anugerah Tuhan. Tuhan bisa menyelamatkan orang yang di sebelahnya itu. Akhirnya tetap selamat meskipun nggak pernah melakukan kebenaran. Yang orang jahat itu loh, kiri kanannya Yesus selamatkan satu. Itu aku nggak tahu. Tapi yang Tuhan bilang di situ ya, dia bukan masuk kerajaan.
Cuma taman Firdaus itu harus digarisbawahi. Taman, bukan kerajaan. Beda taman dengan kerajaan. Seperti itu. Seperti aku lihat tadi. Terima kasih. Waktuku sudah habis. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman di sini, kita harus penuh di dalam Tuhan. Dengan cara sampai level keempat. Yang pertama, benar. Terus teman-teman harus dibangun, teman-teman harus beriman. Yang keempat ini paling penting, teman-teman juga harus bersyukur. Supaya teman-teman bisa sampai kepenuhan yang luar biasa di dalam Yesus. Supaya tidak setengah. Dengan tujuan apa? Kita tidak binasa. Seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk Alda. Kembali ke Alda karena waktu sudah habis, teman-teman. Seperti itu.